Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya sampai merinding melihat hasilnya setelah menggunakan cara seperti ini untuk merawat tanaman cabai yang mempunyai kendala bunga dan buah selalu rontok. Tapi setelah menggunakan cara seperti ini, bunga dan buah cabai lengket mulus sampai panen ya teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara meracik membuat pupuknya untuk tanaman cabai agar bunga dan buah tidak rontok ya teman-teman, mulus sampai panen. Saya akan menggunakan 4 bahan lalu dipadukan ya teman-teman. Dan bahan pertama ini yang saya akan olah terlebih dahulu buah kemiri ya teman-teman. Cukup 5 biji buah kemiri saja yang digunakan ya. Cara pembuatan pupuk yang saya akan gunakan sekarang ini atau yang saya akan racik berukuran skala kecil ya teman-teman, berukuran 5 liter air. Tapi jangan khawatir, nantinya cara menggunakannya bisa dilarutkan lagi berserta air ya teman-teman, air biasa, air bersih nantinya akan lebih banyak. Walaupun skala kecil yang dibuat berukuran 5 liter. Jangan lupa dihaluskan terlebih dahulu dari kelima biji buah kemirinya ya teman-teman. Ini cara saya menggunakan cara manual, menggunakan jublek cara menghaluskannya, atau lompang batu ya kalau di tempat saya namanya. Nah, lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan, jangan lupa persiapkan wadah terlebih dahulu berukuran 5 liter air ya teman-teman, untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, lalu kalau sudah siap seperti ini, jangan lupa gunakan air berukuran 5 liter, air biasa, air sumur ya teman-teman. 5 liter saja yang digunakannya seperti ini. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Buktikan langsung ya teman-teman jika tidak percaya meracik membuat pupuk ini, paduan beberapa bahan untuk merawat tanaman cabai ya, agar bunga dan buah lengket, tidak rontok, berjatuhan mulus sampai panen. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk untuk tanaman cabai, dan hasilnya saya pun sampai kaget ya, merinding lihat lebat buahnya dikarenakan bunga dan buah lengket, tidak berjatuhan mulus sampai panen. Oke, kalau sekiranya sudah selesai dengan penyampuran, kita campurkan bahan yang kedua ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 1 saset madu TJ ya teman-teman. Madu TJ sangat bagus ya untuk tanaman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan untuk dijadikan pupuk merawat tanaman cabai, memberikan nutrisi yang cukup, tanaman cabai sehat dan subur dikarenakan mempunyai sumber vitamin ya. Jadi tanaman juga butuh sumber vitamin. Dan nantinya cara menggunakan dari racikan pupuk ini bukan untuk dispraykan ya, melainkan untuk disiramkan atau dikocorkan ke bagian akar sekeliling tanaman cabai yang mau dipupuk. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin ya teman-teman, seminggu sekali atau 10 hari sekali pengocoran dari racikan pupuk ini, agar bunga dan buah tanaman cabai tidak rontok, banyak yang gugur, berjatuhan, lengket, mulus sampai panen jika disiram dengan racikan pupuk ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kalau sudah selesai kedua bahan dilarutkan menjadi satu, di sini saya akan menambahkan 1 botol Yakult ya teman-teman. Yakult ya, minuman yang di warung-warung banyak ini Yakult. Nah, alasan saya menggunakan Yakult ini pengganti M4 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman kesulitan mendapatkan M4, bisa menggantikannya dengan cara ini, bahan ini Yakult, untuk menggantikan M4. Cukup 1 botol Yakult saja yang digunakan dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik ya teman-teman, berukuran 5 liter. Apa boleh diterapkan ke tanaman selain cabai? Boleh ya teman-teman. Selain bisa untuk diterapkan ke tanaman cabai, bisa juga diterapkan untuk tanaman yang lain, jenis yang lain ya teman-teman, agar bunga dan buah lengket, tidak rontok, berjatuhan. Sangat cocok diterapkan di perkebunan mini, balkon ya teman-teman, juga bisa diterapkan di perkebunan lepas. Oke teman-teman, ini baru 3 bahan ya. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan 4 bahan, dan bahan yang terakhir ini saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut mecin, penyedap rasa ya teman-teman, berukuran
30 gram bungkus kecil seperti ini murah meriah, harganya cuma 2000 perak rupiah. Di warung-warung juga banyak ya teman-teman. Jadi cukup satu bungkus saja atau satu saset seperti ini berukuran 30 gram. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa, boleh ya teman-teman. Yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Kegunaan MSG selain bagus untuk menguatkan batang berserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru sehingga tanaman cabai itu tumbuh subur, sehat, stabil ya teman-teman. Juga membantu merangsang pembungaan dan pembuahan agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Juga melengketkan bunga, tidak mudah rontok lengket ya teman-teman. Kegunaan dari MSG ini. Nah, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini dari keempat bahan ya teman-teman, jangan langsung digunakan. Tahapnya itu difermentasikan terlebih dahulu agar lebih bagus, lebih maksimal jadi pupuknya. Dan lamanya tahap fermentasi cukup 2 minggu saja ya teman-teman, 2 minggu saja, dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya. Tahap fermentasinya simpan di tempat yang teduh. Boleh menggunakan cara masing-masing ya teman-teman, menggunakan wadah apa saja boleh, mau balkon, mau ember ada tutupnya, atau botol air mineral bekas ya teman-teman. Yang penting harus dikontrol setiap harinya dikarenakan akan mengeluarkan gas ya teman-teman. Jadi agar tidak meledak harus dibuka tutup dari tutup wadahnya itu. Nah, lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, cara menggunakan perbandingan dari racikan pupuk ini ya teman-teman, 1:5, 1 liter dari racikan pupuk ini disandingkan atau dicampurkan air biasa berukuran 5 liter. Nah, kalau untuk cara menggunakannya ya teman-teman, per pohon atau per tanaman cabai bisa disesuaikan saja secukupnya ya. Untuk dosis pemupukannya disiramkan atau dikocorkan. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.